Yos, dominasang, welcome back to my channel. Jadi dalam video ini saya pengen ngebahas seputar gaji ya, gaji Tokute Gino khususnya. Jadi di video sebelumnya saya sudah membahas terkait visa Tokute Gino dan visa magang itu lebih worth it mana gitu ya. Saya udah bahas, dan di video kali ini saya pengen ngebahas seputar gaji Tokute Gino yang menurut saya sangat bervariatif. Oke, sebelum ngebahas soal gajinya, di sini saya telah memilih atau memikirkan beberapa poin-poin penting di visa Tokute Gino ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya nih ya, visa Tokute Gino itu adalah visa kelanjutan dari visa magang. Tapi visa Tokute Gino itu sebenarnya memiliki beberapa kelebihan dari visa magang. Apa aja kelebihannya? Yang pertama adalah visa Tokute Gino itu sebenarnya sudah dianggap setara dengan orang Jepang. Yang artinya orang Jepang sama-sama baru masuk gitu ya ke perusahaan A, misal ke perusahaan A kita sama-sama baru masuk ya, kita itu dianggapnya sama, nol. Nah, terus keistimewaan Tokute Gino itu apa sih? Ya kayak yang seperti saya sebutkan tadi, udah dianggap setara sebagai visa kerja, yang artinya kita tuh ya kerja bukan magang lagi gitu. Artinya kita juga mendapatkan hak-hak kita dari perusahaan. Contohnya kayak tunjangan, bonusan, dan lain sebagainya itu sebenarnya harusnya dapat ya. Soalnya kan visanya Tokute Gino. Nah, tapi pada kenyataannya di lapangan banyak sekali, ya menurut saya ya, ini mah pendapat saya pribadi, oknum perusahaan yang masih menyetarakan visa Tokute Gino itu dengan visa magang. Kenapa demikian? Karena ya mungkin dianggapnya orang Indonesia tuh bodoh gitu ya. Banyak sekali perusahaan yang model-model seperti ini nganggap anak Indonesia tuh ya kalian tuh cuman kerja babung, gak ngerti peraturan yang sebenarnya gitu. Banyak sekali tuh perusahaan-perusahaan yang jahat kayak gitu. Bahkan ada teman saya yang dengan visa Tokute Gino tapi gajinya masih setara dengan visa magang, bahkan jauh lebih kecil kalau dihitung gaji bersihnya gitu ya. Nah, oke, lanjut ya. Intinya kalau visa Tokute Gino itu sebenarnya hak-hak kita sebagai karyawan itu harus dipenuhi, kayak tunjangan transport, tunjangan makan, tunjangan kehadiran, tunjangan bonusan. Itu biasanya kan dapat 1 sampai 2 kali dalam 1 tahun, itu dapat harusnya. Tapi ya kembali lagi perusahaannya itu kayak gimana gitu. Kalau perusahaan yang udah jelas mengikuti peraturan pemerintah itu biasanya ya pasti ada kayak gitu. Intinya Tokute Gino itu wajib ke hal kayak gitu. Nah, terus keistimewaan Tokute Gino yang selanjutnya adalah Tokute Gino itu bisa pindah perusahaan. Nah, ini adalah salah satu alasan yang menurut saya, bukan alasan ya, keistimewaan yang menurut saya tuh bisa kita manfaatkan gitu. Ketika kita melamar sebuah pekerjaan dan di perusahaan tersebut itu melenceng atau tidak ada yang namanya kesejahteraan karyawan. Soalnya kita itu visa Tokute Gino tuh udah dianggap ya karyawan kontrak gitu ya. Maksudnya udah setara orang Jepang gitu, sama aja. Kayak contoh tadi, tunjangan gak ada, misal transport gak ada, terus bonusan gak ada, misal. Nah, itu tuh kalian punya kesempatan buat pindah perusahaan. Itulah enaknya visa Tokute Gino. Dan yang selanjutnya adalah visa Tokute Gino. Yang selanjutnya adalah visa Tokute Gino itu bisa cuti ke Indonesia. Contohnya kayak visa magang itu kan 3 tahun ya. Walaupun kita punya cuti per tahun 10 hari, itu emang dapat jatahnya. Visa magang juga cuti 10 hari per tahun. Nah, tapi kalau visa magang itu nggak boleh cuti ke Indonesia, tapi bolehnya cuti kayak istirahat karena kecapean atau pengen jalan-jalan di Jepang. Itu sebenarnya wajib dipakai ya teman-teman. Nah, tapi kalau visa Tokute Gino itu ya kalian sumpamanya cuti kalian itu punya 10 hari. Terus ada libur panjang sekitar 9 hari atau 1 minggu. Nah, digabungin aja tuh, dipepetin. Kalian bisa tuh buat pulang ke Indonesia sementara. Itu tidak sama sekali dipermasalahkan, tidak akan sama sekali dipermasalahkan karena visanya visa kerja. Itu keistimewaan Tokute Gino. Namun, dibalik semua itu banyak sekali yang harus kalian apa ya, bahasanya itu kayak kalian tuh harus siap gitu ngadepin. Kayak contohnya misal pengurusan dokumen ke Siakuso kemana-mana itu sangat jarang diurusin sama pihak TSK. Pasti kebanyakan harus ngurus sendiri. Bahkan ada yang sampai ngurus visa itu sendiri di program Tokute Gino. Jadi
kayak pihak TSK-nya itu ngebantu pengurusan berkas, tapi setelahnya si visanya jadi nih, kita mau ngambil Zero Card atau pindah atau ganti Zero Card, itu ya kita ke imigrasi sendiri. Terus kalau pindahan apartemen, kita juga harus urus-urus sendiri listrik, air, dan gas sebagainya. Oleh karena itu sebenarnya ya visa Tokute Gino itu visa yang sangat luar biasa, tapi banyak dimanfaatkan sama oknum-oknum perusahaan-perusahaan di Jepang ya, yang menurut saya tidak mengikuti norma dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah Jepang gitu. Ya kayak yang tadi saya jelaskan, banyak yang nggak ngasih tunjangan dan lain sebagainya. Bahkan banyak juga yang perusahaan-perusahaan nakal yang katakanlah korupsi Yukyu dan lain sebagainya, yang kayak yang pernah saya alapin di perusahaan sebelumnya. Tapi saya berpikir bahwa ya udahlah, kejadian itu adalah pelajaran ke depan. Semoga nggak ketemu lagi yang model kayak gitu. Nah, oke. Nah, terkait gaji itu di visa Tokute Gino itu seharusnya juga disetarakan dengan orang Jepang yang pemula juga ya, maksudnya tuh kayak anak-anak yang baru lulus sekolah terus masuk ke perusahaan Jepang. Nah, itu kita tuh sama, karena kita tuh visanya kerja bukan visa magang. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena saya tuh baru tahu ya bahwa di tempat saya yang baru ini gaji saya dengan orang Jepang yang baru masuk, bahkan yang udah lebih dulu 1 bulan atau 6 bulan lah ya, itu gajinya sama. Cuman yang ngebedain itu mungkin kayak tunjangan ya, tunjangan orang Jepang mungkin lebih banyak, tapi gaji pokoknya itu sama. Gaji pokoknya sama, bahkan ada beberapa waktu itu gajinya gede saya gitu, sama orang Jepang. Saya juga kaget kemarin tuh. Nah, itu tuh nggak dijelasin sama pihak TSK-nya, tapi ya menurut saya alhamdulillah gitu ya. Nah, sampai TSK-nya aja kaget. Wah, kok keren ya sampai segitu katanya. Kayak gitulah. Tapi ya alhamdulillah gitu ya. Di sini tuh dapat perusahaan yang sesuai impian, dapat TSK juga yang top markotop, mau ngurusin dan ngebantu ini itu. Terus juga ya saya bersyukurnya peraturannya jelas gitu ya di perusahaan. Ya mungkin ya memang karena perusahaannya udah segede gini ya. Nah, oke, lanjut terkait masalah gaji. Jadi gaji itu ya sebenarnya kayak yang tadi saya sampaikan, bahwa gaji Tokute Gino itu seharusnya itu disamakan atau 90% dari gaji orang Jepang loh. Tapi banyak sekali ya perusahaan-perusahaan nakal, yang saya di sini berkali-kali ngomong perusahaan nakal karena memang banyak banget ya. Dan teman-teman saya itu udah banyak sekali pindah-pindah perusahaan, dan banyak banget yang model-model perusahaan-perusahaan nakal kayak gitu ya. Tentunya perusahaan-perusahaan yang masih keluarga ya. Tapi nggak sedikit juga kok plus perusahaan keluarga yang menurut saya taat peraturan, terus juga baik ke anak Indonesia. Ya intinya di Jepang itu ada yang namanya black company. Nah, itu tuh yang harus dihindari. Cuman saya nggak tahu ya kalau detailnya gimana cara ngelihat itu perusahaan black company atau enggak gitu ya. Tapi ya kalau kita belum masuk ke dalamnya, kita nggak bakal tahu gitu. Kalau pendapat saya pribadi. Nah, kalau masalah gaji sebenarnya Tokute Gino itu gede dibandingkan anak magang. Cuman kalkulasi dari besaran gedenya itu nggak setara menurut saya. Kenapa? Karena walaupun anak magang 900 yen, itu ada tunjangan apartemen itu wajib setengah dari perusahaan itu kalau anak magang di perusahaan yang lama ya saya kerja. Wajib apa ya namanya? Disubsidi setengah harga apartemen. Jadi yang tadinya 2 juta jadi cuma 1 juta. Listrik juga sama. Semuanya itu sama. Terus kayak sepeda, sewa apartemen dan lain sebagainya, peralatannya itu dikasih kalau magang. Nah, sedangkan Tokute Gino itu wajib ditanggung sendiri. Jadi hitungannya nih ya, walaupun katakanlah anak magangnya 900 yen. Anak Tokute Ginonya itu 1000. Itu tetap aja gedean anak magang gajinya, bakal gedean gaji anak magang yang gaji bersihnya. Nah, lain halnya kalau anak Tokute Ginonya itu disetarakan sama orang Jepang. Nah, mungkin itu bakal lebih gede anak yang Tokute Gino gajinya daripada anak magang. Cuman ya kalau dipikir-pikir, kenapa harus ada visa magang, harus ada visa kerja kalau gajinya nggak ada kenaikan yang signifikan, bahkan malah jatuhnya lebih kecil daripada program magang gitu. Contohnya kayak saya dulu di perusahaan A ya pernah kerja magang selama 5 tahun. Terus bosnya itu ngomong,
di sini tuh udah mulai banyak ya anak magang katanya. Tapi itu loh katanya, gaji anak yang baru-baru itu sekarang malah lebih gede dari kalian yang udah 5 tahun. Kenapa emang? Karena UMR. Lah kenapa nggak kita yang udah lama tuh nggak diikutin ke UMR gitu? Maksudnya tuh nggak, seumpamanya UMR sekarang itu di posisi kita nih, kita kan udah 5 tahun. Ya minimalnya kita juga ikut dinaikin gitu gajinya perlahan sesuai dengan UMR. Ataupun loncatan UMR-nya itu berapa, kita tuh udah harusnya di atas yang baru datang. Nah ini kita yang udah 5 tahun di bawah yang baru datang. Nah itu cerita saya waktu di perusahaan lama, dan itu juga salah satu alasan saya keluar dari perusahaan itu. Nah terus kalau magang itu kan listrik, air, gas dan lain sebagainya kan itu hampir 50% ya, hampir 50% atau 40% gitu ya ditanggung perusahaan. Nah kalau kita yang Toko Tegino gak, katakanlah gaji Toko Tegino 20 mang bersih misal, gaji magang berapa ya, 17 mang bersih misal. Nah tapi kan Toko Tegino itu harus bayar listrik, air, gas, wifi. Kalau anak magang kan segitu tuh udah terima beres gitu biasanya kayak gitu. Jadi kalau Toko Tegino itu kayak bayar ke minimarket atau apa listriknya itu pasti ada tagihan. Nah bedanya di situ. Jadi kalau menurut saya gaji Toko Tegino di Jepang itu sangat kontroversi. Banyak yang ngerasa cukup, banyak yang ngerasa kurang, karena ya mungkin kembali ke perusahaan yang didapat itu kayak gimana gitu. Kalau menurut saya mah kayak gitu. Ya intinya buat teman-teman nih ya lebih teliti aja buat milih TSK, lebih teliti aja buat milih bidang kerja ataupun perusahaan ya. Soalnya jangan sampai deh buang-buang waktu, apalagi kerjanya yang sampai di hayaku atau yang tadinya planning 1000 jadi 1100, jadi 1200, jadi 1300, sedangkan gajinya ya segitu-gitu doang gitu. Ya, di sini tuh sebenarnya bukan menghujat beberapa golongan perusahaan, cuman saya tuh mewakili banyak orang yang menyesal masuk ke black company, dan itu akibat ya marketing dari TSK Indonesia yang tidak bertanggung jawab. Setelah masukin TSK-nya malah kabur, nggak jelas. Itu banyak sekali. Intinya hati-hati. Terima kasih. Push.